Seorang pria menghadiri kencan buta untuk pertama kalinya. Dia tertarik pada penampilan anggun gadis itu. Namun yang tidak terduga baginya adalah, gadis itu jauh lebih inisiatif dari biasanya. Dia pikir cinta telah datang. Namun tak pernah terbayangkan, hanya dalam 6 bulan. Gadis itu melahirkan seorang anak untuknya. Dan gadis itu menginginkan dia bertanggung jawab. Maka dia dengan jujur menikahi gadis itu. Namun tanpa dia ketahui, mimpi buruknya baru saja dimulai. Istrinya tidak hanya pergi setiap hari dengan menarik, tapi meninggalkan dia yang polos untuk merawat anak sendirian. Bahkan setelah pulang ke rumah, hanya ada kehampaan dan diabaikan. Maka Mike mulai meragukan, apakah istrinya benar-benar mencintainya. Maka suatu hari, dia diam-diam mengikuti istrinya, dan menyaksikan pengkhianatan istrinya dengan mata kepala sendiri. Namun yang lebih tidak bisa dia terima adalah, istrinya setelah pulang ke rumah, seolah tak ada yang terjadi. Tidak ada sedikit pun rasa malu atau penyesalan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun sikap dingin sang istri, seperti pisau tajam berduri, menusuk hati Mike dengan pedas. Maka dalam keadaan panik, dia dengan marah mendorong istri. Namun tanpa disengaja, menyebabkan istri meninggalkan dunia ini. Dan bersamaan dengan tetesan air jatuh, dia baru tersadar. Anak di atas sedang mandi, belum menutup keran air. Namun ketika dia bergegas naik tangga untuk melihat, sudah terlambat untuk menolong. Maka dia juga dihukum karena pembunuhan yang disengaja. Dihukum 15 tahun penjara. Pada suatu hari 5 tahun kemudian, dia menjalani operasi kantung empedu. Berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Dan untuk berhasil melarikan diri, dia menculik seorang anak laki-laki di toko, dan mengancam keselamatan anak laki-laki untuk memaksa ibunya. Kamu harus membantuku. Saat ini wanita tidak berani bertindak gegabah, karena bagi seorang ibu tunggal, anak adalah segalanya baginya. Dia tidak bisa dan tidak berani mengorbankan nyawa anak, untuk mengambil risiko sekecil apapun. Maka terpaksa tanpa pilihan, dia terpaksa membiarkan pria naik ke mobil. Kamu mau pergi kemana? Ke rumahmu. Namun saat itu si perempuan sudah gelisah. Dia tidak tahu identitas dan maksud pria itu. Bahkan tidak tahu seberapa kejamnya dia. Namun itulah ketakutan dan kegelisahan yang tidak diketahui, yang membuatnya semakin takut. Maka ketika mobil polisi datang dari arah berlawanan, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Seperti burung kecil yang terjebak, hanya bisa pasrah. Namun yang tidak dia ketahui adalah, pria ini akan sepenuhnya mengubah nasibnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah si perempuan. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian pria itu. Dia diam-diam menyelipkan pisau kecil ke dalam sakuannya. Kemudian mereka menyalakan televisi. Namun di atasnya ada berita kaburnya seorang pembunuh. Dia memanfaatkan kesempatan ketika pria itu tidak memperhatikannya. Ternyata dia adalah seorang narapidana yang telah terlibat dalam pembunuhan. Dan dia segera mengikat daging serut. Ruang untuk berperilaku. Namun sangat lembut. Takut melukai satu helai rambut pun dari lawan. Namun yang mereka tidak tahu adalah, orang ini tidak seburuk yang dibayangkan. Melakukan hal itu, hanya untuk membantu mereka. Hanya untuk membantu mereka dan menghilangkan kecurigaan melindungi narapidana. Kemudian Mike mengeluarkan bahan makanan. Mulai menyiapkan makan malam hari ini. Namun dalam perilaku dan tindakannya, sebuah hidangan lezat berhasil diselesaikan. Tetapi dia sendiri belum memikirkan untuk makan. Tiba-tiba berada di depan daging serut. Kemudian dengan tangannya sendiri, memberi makan perempuan itu satu suap demi satu suap. Bahkan takut makanan akan terlalu panas untuk daging serut. Dia bahkan dengan hati-hati mendinginkannya. Dan adegan yang aneh namun hangat ini, tepat saat dilihat oleh putra Mitchell. Saat ini, mereka semua tidak percaya. Pria berwibawa di depan mereka, ternyata adalah seorang pembunuh kejam yang tanpa belas kasihan. Malam, Mike melepaskan ikatan tali daging, berencana untuk melarikan diri saat malam tiba. Namun mobil polisi terus berpatroli di sekitar. Dia tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat. Akhirnya, karena tidak punya pilihan, dia harus bermalam lagi di sini. Pagi kedua, Mike sudah menyiapkan sarapan pagi dengan cepat, sambil makan bersama anak-anak. Dia baru tahu Mitchell sudah sendirian selama 10 tahun. Sementara itu, daging iris membawa tali dan berjalan mendekat. Namun Mike berkata, kita tidak membutuhkannya lagi. Jika suatu hari terungkap, penculikan bukan lagi kebohongan. Saat ini, dia sekali lagi memiliki pandangan yang berbeda terhadap pria. Dia mulai memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian Mike memberi isyarat padanya untuk sarapan. Sementara anak laki-laki di sampingnya, juga mendorong ibunya untuk mencicipi kelezatan itu. Saat makanan bersentuhan dengan lidah, dia terkejut. Dia tidak menyangka narapidana yang kasar bisa membuat makanan begitu lezat. Dan dia yang seharusnya pergi hari ini, malah diberitahu kereta berhenti selama sehari. Jadi Mike harus tinggal lagi, menunggu kesempatan berikutnya. Dan sebagai balas budi kepada ibu dan anak itu, Mike juga tidak diam saja. Dia tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga memperbaiki pintu dapur yang rusak. Bahkan mobilnya diganti oli dan pelindungnya. Sambil mengganti ban, dia juga tidak lupa untuk mengajar Henry belajar beberapa pengetahuan dasar tentang mobil, dan memperbaiki segala sesuatu yang bisa dia perbaiki di rumah. Dia hampir memperbaiki semuanya. Bahkan di waktu senggang, dia akan sabar menemani anak bermain bisbol. Dan semua ini dilihat oleh Rosie di mata. Tembok hati yang awalnya waspada, mulai perlahan-lahan meleleh. Dia mulai membantu Mike menjahit celana yang rusak. Juga khawatir menyakiti dia tanpa sengaja. Sementara Mike juga menunggu dengan tenang. Pada saat ini, mereka seperti keluarga sejati.
Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat. Mike segera mengendalikan daging irisannya dan berpura-pura seperti penculikan. Namun saat Henry membuka pintu dan melihat, ternyata hanya tetangga tua datang memberikan beberapa buah persik untuk mereka cicipi, dan sekalian mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap keberadaan buronan. Namun menghadapi kesempatan melaporkan yang begitu baik, Henry malah tidak mengumumkan, melainkan dengan cerdik mengusirnya pergi. Setelah melihat tindakan anaknya tadi, Rosie segera mengerti segalanya. Mungkin karena kekurangan kasih sayang ayah selama bertahun-tahun, kehadiran yang tiba-tiba ini membuat Henry sangat menghargainya, dan persiknya sangat lezat, namun sedikit terlalu matang. Maka untuk menghindari pemborosan, Mike memutuskan untuk membuat hidangan dari persik. Mulai dari memotong persik terlebih dahulu, Mike mengajari mereka satu persatu cara membuatnya, dan pemandangan hangat dan bahagia ini, seperti lukisan, penuh dengan gambaran keluarga yang penuh kasih. Saat membuat hidangan, setiap sentuhan tangan akan membuat Rosie jantungnya berdebar kencang. Bahkan tangan yang memegang makanan juga gemetar dengan tidak terkendali. Henry juga menyadari keanehan ibunya, yang biasanya selalu kuat, kini seperti burung kecil yang membutuhkan perlindungan. Seolah-olah ada tempat berlindung untuk bersandar. Tak lama kemudian, di bawah kerjasama 3 orang mereka, sebuah pie lezat berhasil diselesaikan. Aroma manis memenuhi ruangan, diikuti dengan kehangatan dan cinta yang tersembunyi jauh di lubuk hatiku. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun Mike tergerak. Setelah Mike di penjara, merasakan kehangatan keluarga untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dia ingin tinggal. Namun karena identitasnya yang khusus, tetap tinggal hanya akan menimbulkan masalah. Aku harus pergi. Atau mungkin besok. Tunggu sampai luka sembuh sedikit. Kamu sebaiknya menunggu sampai luka sembuh. Tetaplah di sini. Maka atas desakan Mike yang sebenarnya enggan, tetap tinggal. Dan malam itu, mereka memulai percakapan malam yang panjang. Setelah fajar, Mike terus memainkan peran sebagai suami yang baik. Tidak hanya merapikan tumpukan kayu yang berantakan, juga membersihkan daun-daun yang jatuh di atas rumah. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Mike mulai mengajari Bobby menari. Mereka mengikuti irama musik dengan langkah mereka, seolah setiap langkah mengungkapkan irama cinta. Namun tiba-tiba, seorang tetangga perempuan tiba-tiba masuk. Untungnya Henry segera menghentikannya. Namun ketika Bobby keluar untuk melihat, baru tahu bahwa tetangga perempuan ingin meninggalkan anak laki-lakinya yang cacat di sini untuk dijaga sebentar. Awalnya Bobby ingin menolak, tapi sebelum sempat bicara, tetangga perempuan itu sudah meninggalkan anaknya. Awalnya mereka berpikir, Mike akan menolak kedatangan anak laki-laki. Namun tak disangka, dia tidak merasa keberatan sedikit pun. Malah membawa anak laki-laki yang cacat ini, bersama dengan Henry, bermain permainan bisbol, di bawah sinar matahari. Seolah semua kegelapan dan ketidaknyamanan telah lenyap tanpa bekas, hanya meninggalkan kebahagiaan dan kehangatan antar manusia. Ketika malam tiba, tetangga perempuan juga datang menjemput anak laki-laki pulang seperti yang dijanjikan. Namun saat itu, di televisi sedang menyiarkan berita tentang pembunuh buronan, dan anak laki-laki melihat kejadian itu. Maka dia berusaha keras untuk mengungkapkan bahwa pelaku ada di sini. Namun ibunya salah mengira bahwa anak laki-laki sakit. Sebuah tamparan keras langsung terjadi. Anak laki-laki pun tidak melanjutkan, karena ucapan anak laki-laki tidak jelas. Dia berhasil lolos dari bahaya kali ini. Namun setelah kejadian ini, Rosie selalu merasa cemas tanpa alasan. Dia tidak ingin berpisah dengan Mike. Namun bersembunyi bukanlah solusi jangka panjang. Itu bukanlah rencana jangka panjang. Maka setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk mengikuti Mike, untuk melarikan diri ke Kanada yang jauh. Namun, dia masih menyimpan sebuah rahasia yang terpendam di lubuk hatinya. Hal ini membuatnya merasa cemas dan gelisah. Dan Mike juga menemukan kelainan pada suiran daging tersebut. Jika kamu tidak ingin pergi, bukan? Jika tidak, saya ingin pergi. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu bersemangat. Ternyata mantan suaminya sangat menyukai anak-anak. Namun, setelah melahirkan Henry, malah malangnya mengalami keguguran berulang. Dan berulang kali kehamilannya berakhir. Semua seperti menusuk hatinya, menyisakan luka yang tak bisa sembuh. Hingga kehamilan kelima, akhirnya dia berhasil melahirkan seorang bayi. Namun karena kekurangan oksigen dalam waktu lama, kehamilan kedua tetap meninggalkannya selamanya. Sejak saat itu, setiap kali melihat seseorang hamil, dia akan terperangkap dalam penderitaan yang tak berujung. Dan itulah sebabnya, akhirnya dia berpisah dengan mantan suaminya. Ini adalah penyakit ganda bagi tubuh dan pikirannya. Namun dia meremehkan cinta Mike. Aku pikir aku datang untuk menyelamatkanmu. Tapi aku tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Kamu sudah memberikan. Setelah sepenuhnya memahami perasaan satu sama lain, Rosie memberitahu putranya tentang keputusan untuk pindah. Dan Henry berharap ibunya bahagia. Maka dia juga setuju dengan keputusan itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, mereka mulai membersihkan rumah, dan merapihkan barang bawaan untuk pergi. Namun Henry tiba-tiba keluar dari pintu pada saat itu. Ternyata dia pergi mencari temannya sendiri. Ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman baiknya sebelum pergi. Meskipun dia sangat enggan, namun dia juga harus pergi. Dan yang tidak terduga baginya adalah, di perjalanan pulang, tanpa sengaja bertemu dengan mobil polisi patroli.
Namun ketika melihat anak laki-laki sendirian, polisi memutuskan untuk alasan keamanan, malah memutuskan untuk mengantarnya pulang sendiri secara mendadak. Awalnya Henry ingin menolak, namun kewibawaan dan ketegasan polisi, dia akhirnya terpaksa naik ke mobil polisi. Ketika Rosie melihat anaknya turun dari mobil polisi, Rosie tiba-tiba merasa gugup. Dia khawatir rencana pindah rumah akan gagal. Juga takut orang yang kucintai akan diambil. Namun polisi tetap mendekat dengan mantap. Ternyata dia menemukan barang bawaan di mobil. Rosie pun hanya bisa memberi alasan bahwa itu hanya beberapa perabotan lama yang perlu dijual. Untungnya polisi tidak terlalu curiga. Namun ketika polisi hendak berpisah dengan mengulurkan tangan, Rosie terlalu takut, sehingga tidak berani merespons. Maka dengan cerdik, Henry segera meraih tangan polisi, sehingga berhasil meredakan situasi canggung ini. Dan adegan menegangkan ini juga kebetulan dilihat oleh Mike di lantai atas. Dia tahu tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Maka dia ingin segera pergi. Namun, Meatball masih memiliki satu hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu mengambil simpanan di bank. Namun ketika staf menemukan, Meatball ingin mengambil semuanya dalam bentuk tunai sekaligus. Dan simpanan yang tidak sedikit ini masih menimbulkan kecurigaan pada mereka. Seharusnya saya hanya mengambil separuh saja. Tidak apa-apa. Secara normal, mengambil uang sebanyak ini, pelanggan kami lebih suka menggunakan cek. Biasanya tindakan mengosongkan simpanan agak mencurigakan. Melihat ibu sudah sangat gugup sampai tidak bisa berbicara, Henry kembali berdiri. Sebenarnya Henry kembali berdiri membawa barang bawaan. Sebenarnya kami sudah merapikan barang bawaan, siap mengosongkan simpanan dan meninggalkan negara ini. Seperti Bonnie dan Clyde. Dengan bantuan Henry, staf akhirnya melepaskan kewaspadaan mereka. Sementara itu, Mike menunggu di rumah sendirian, juga mengalami masalah yang sama. Apakah kamu temannya? Bukan hanya seorang tukang reparasi. Tidak disangka tetangga perempuan ada di sini saat ini. Tiba-tiba masuk dengan gegabah. Ternyata dia ingin mengambil kembali pancinya. Namun penampilannya saat pergi membuat Mike merasa cemas. Maka ketika Rosie dan anaknya bergegas kembali, dia berencana untuk segera membawa ibu dan anak laki-laki itu melarikan diri dari sini. Saat ini dia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi jika terlambat. Apa yang akan terjadi? Namun saat mereka bergegas naik tangga untuk mengambil barang, suara sirene mobil polisi yang mendesak tiba-tiba terdengar. Rasa gelisah langsung muncul di hatinya. Dan dengan semakin kerasnya suara, dia sadar bahwa dia tidak bisa